Ya, baik para peserta kursus MedCityMap yang berbahagia, dan pada kesempatan kali ini, pada sesi ini kita akan mendiskusikan tentang MedCityMap Digital Classroom. Jadi setelah mendesain task, kemudian membuat MedCityMap Trials, kemudian dari MedCityMap Trials itu dapat bisa kita buat sebuah MedCityMap Digital Classroom. Dan seperti apa itu yang nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini, walaupun pada sesi sebelumnya sudah sempat kita singgung sekilas, dan kita akan membahas lebih lanjut di sini. Baik, kita buka laman portal MedCityMap. Kemudian kita sudah punya trials kemarin ya. Jadi pada saat sesi sebelumnya kita sudah mendesain sebuah trials dari berdasarkan beberapa task yang sudah ada. Kemudian kita bisa buka trials dari yang kita punya atau mungkin dari yang publik. Jadi kita bisa membuat digital classroom dari yang trials orang lain, atau bisa juga kita membuat MedCityMap digital classroom dari trials kita sendiri. Misalnya di sini ada trials yang telah saya buat sebelumnya dan kita buka. Kemudian ini adalah trials-nya. Kemudian ini ada beberapa soal yang sudah tersedia. Kemudian di sini kita bisa membuat digital classroom dengan mengklik tombol di atas ini. Klik. Kemudian kita bisa pilih. Jadi di sini kita bisa melihat ongoing, upcoming, kemudian ada complete. Ya, ini untuk yang complete ini berarti task yang digital classroom yang sudah terlaksana. Ini contohnya tanggal 21 Juli sudah terlaksana 13 sampai jam 14.30 dengan peserta waktu itu ada 90 gitu ya, 90 peserta di waktu bersamaan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di rute ini gitu ya. Jadi ini yang sudah terlaksana, dan ini kita akan membuat digital classroom baru. Kita klik new, kemudian di sini misalnya digital classroom terkait dengan geometri. Misalnya ya, geometri di kampus biru sebagai lanjutan tadi membuat pada sesi sebelumnya membuat trials tentang objek di kampus MIPA, kampus biru, kemudian trials-nya juga tentang MIPA trials, kemudian ini kita buat digital classroom, ini namanya bebas gitu ya, disesuaikan dengan acara atau kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya akan dilaksanakan pada hari ini jam ini misalnya gitu ya. Jadi ini misalnya akan dilaksanakan tanggal berapa gitu ya, nanti tinggal disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan kapan akan dilaksanakan dan durasinya berapa lama. Misalnya 5 jam atau 4 jam atau 3 jam, 2 jam saya kira juga cukup. Berapa menit gitu ya. 2 jam 0 menit misalnya, berarti jam 7 sampai jam 19 gitu ya. Jadi ini misalnya saja, ini hanya untuk contoh saja, akan dimulai MedCityMap Digital Classroom ini akan dimulai tanggal 28 pukul 17 dan berakhir pada tanggal yang sama sampai jam 19 misalnya gitu ya. Dan ini dalam durasi waktu ini peserta nanti akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan diselesaikan. Dan ini juga bisa berlangsung misalnya selama 24 jam gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Jadi ini menyesuaikan misalnya durasi selama 1 hari, 1 malam misalnya gitu ya. Jadi seperti itu, ini juga bisa. Ini hanya untuk contoh saja gitu ya, dan tentu saja ini disesuaikan. Dan ini misalnya selamat datang. Misalnya ini untuk pembukaan, jadi nanti ketika ada peserta yang masuk di digital classroom ini nanti akan ada
kata sapaan, dan ini juga kata penutup. Misalnya ini hanya untuk contoh dan silakan nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Leaderboard-nya aktif atau tidak itu juga nanti bisa disesuaikan, diaktifkan sehingga nanti akan muncul siapa yang paling unggul dan siapa yang paling rendah dan posisi user kita sendiri di mana gitu ya. Dan ini juga bisa kita aktifkan dan ini bisa kita create dan sehingga kita punya satu jadwal untuk digital classroom. Karena ini tadi saya buat pas saat ini sehingga ini bisa langsung masuk di ongoing sehingga bisa kita langsung praktekkan gitu ya. Tapi nanti biasanya kalau didesain untuk waktu yang akan datang nanti bisa masuk di upcoming gitu ya. Atau mungkin di sini di complete gitu ya. Dan ini pada saat ini sedang berlangsung jadi ini bisa langsung kita gabung, kita masuk dan ini bagaimana untuk mengundang, menginvite peserta, ini bisa kita invite dengan kita lihat di sini. Ini ada petunjuknya, no person join yet. Ini how to join, ini bisa kita bagikan kepada peserta. Ini di copy, kemudian dibagikan lewat alat komunikasi yang lainnya, disampaikan, atau mungkin bisa kita buat flyer untuk kompetisi misalnya, kita berikan kodenya dan durasinya kapan sampai kapan nanti bisa kita informasikan sehingga nanti bisa diikuti oleh peserta sesuai dengan sasaran kita. Baik, jadi ini kita bagikan dan nanti kita bisa bergabung. Nah, untuk bergabung gitu ya, untuk bergabung kita bisa menginstal dulu gitu ya, install aplikasi MadCityMap gitu ya. Aplikasi MadCityMap ini kalau kita masuk di halaman depan di web ini di web MadCityMap ini gitu ya. Dan nanti kita juga akan menjumpai link untuk menginstal gitu ya, menginstal aplikasi ini baik di Google Play maupun di App Store. Silahkan bagi yang belum menginstal aplikasinya bisa masuk ke Google Play dan akan diarahkan pada instalasi untuk MadCityMap di Google Play atau mungkin di App Store tergantung dengan perangkat yang digunakan oleh masing-masing. Jadi seperti itu dan silakan diinstal. Kemudian setelah diinstal nanti akan muncul tampilannya di HP ketika klik dan ini adalah aplikasi ketika kita buka di HP gitu ya, tampilannya seperti ini gitu ya, walaupun mungkin tidak sama persis karena ini saya buka dengan aplikasi di laptop gitu ya, tapi prinsipnya hasilnya sama seperti ini gitu ya. Dan silakan nanti di sini bisa browse trials, ini trials yang sudah tersedia secara umum, ada beberapa yang sudah saya download gitu ya, yang ini sudah di download dan ini yang belum. Dan ketika tadi kita punya tugas untuk ikut digital classroom, tadi kita sudah punya kodenya gitu ya. Kodenya kemudian kita bisa add trials gitu ya. Kita tambahkan add trials, kita kembali ke portal gitu ya supaya kita tahu tadi di portal kita sudah membuat digital classroom. Jadi seorang guru sudah membuat digital classroom dan digital classroom itu nanti akan diikuti oleh peserta baik siswa maupun sesuai dengan sasaran siapa gitu ya. Jadi ini dan ini adalah digital classroom yang sedang berjalan. Kita lihat ongoing. Dan ini adalah kodenya. Jadi ini nanti di copy dan dimasukkan di aplikasi HP gitu ya, di aplikasi HP yang tadi sudah kita buka dan kita masukkan kodenya di sini gitu ya. Kita masukkan kodenya private trials or session. Jadi yang di sini private trial itu yang pada sesi sebelumnya sudah kita bahas jika MadCityMap trials kita itu belum
publikasikan dan masih dalam bentuk private, kita bisa memasukkan kodenya, atau di sini kita juga bisa ini kita bisa memasukkan kode untuk sesi digital classroom. Ya, untuk sesi digital classroom ini kita masukkan, kemudian kita bisa klik add. Nah, ini ada penjelasan terms and conditions. Setelah dibaca, kemudian kita bisa setujui, kemudian kita bisa lanjutkan, dan ini adalah informasi awal untuk mengisikan nama tim, misalnya di biru, dan membernya misalnya namanya bisa lebih dari satu, misalnya tim biru anggotanya Adinur dan ada 2 orang misalnya, atau mungkin ada 3 orang, silakan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Sesuai dengan kondisinya, apakah ini kerja kelompok, tim, atau mungkin individual, silakan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita klik enter dan kita sudah masuk di sini, kemudian kita bisa download, gitu ya. Kita diminta untuk mendownload dan kita punya informasi di sini bahwa ini digunakan untuk grade 7 minimal, kemudian ada 5 soal, kemudian jaraknya 5,2 km dengan durasinya satu jam, gitu ya. Dengan panjangnya kurang lebih 1 jam dengan panjangnya 0,2 km kurang lebih. Ini tentang Trails ini, kemudian ini skor dan ini diaktifkan, dan kemudian ini ada teks dan seterusnya. Kita bisa klik mulai, gitu ya. Kita bisa mulai dan ini adalah tampilannya. Season end-nya ini sesinya dimulai di sini. Ya, ini adalah tampilannya dan kita bisa buka ini beberapa soal-soal yang sudah tersedia di sini, gitu ya. Kemudian kita bisa memulai, kita buka, kemudian kita selesaikan soalnya. Ini soal isian misalnya ya. Kemudian kita bisa klik save, gitu ya. Kemudian kita bisa pergi ke tempat yang lainnya, buka, kemudian di sini kita bisa melihat, kemudian ada isian. Kalau tidak ada ide, kita bisa minta bantuan. Kalau belum punya ide lagi, kita minta bantuan dan seterusnya. Atau bisa juga kita bisa skip, gitu ya, bisa kita skip, lewati soal ini. Dan kalau mungkin kita perlu menghubungi penyelenggara misalnya, atau menghubungi guru, di sini ada tombol untuk menghubungi, ada tombol untuk keluar, dan ini ada tombol untuk kembalikan di sini ke tas, gitu ya. Dan di sini kalau saya akan menghubungi guru, gitu ya, sini mau tanya, gitu ya. Atau mungkin di sini misalnya Tugu Jogja informasi kurang jelas misalnya, atau kurang jelas tentang apa dan sebagainya, itu nanti bisa kita kirimkan dan nanti akan sampai ke penyelenggara dari digital classroom ini, gitu ya. Jadi itu, dan ini adalah dari sisi user. Kemudian kita bisa melihat dari sisi gurunya atau dari sisi penyelenggara. Di sini ini adalah peserta tadi, karena hanya satu. Nanti kalau ada beberapa peserta, nanti di sini juga akan ada beberapa, dan ini bisa melihat soalnya sudah berapa nomor dikerjakan, ini dikerjakan dengan benar, ini di skip, dan ini juga ada pesan, gitu ya. Pesan ini tentang ini, ya mungkin ini bisa dijawab, gitu ya.
misalnya gitu ya. Jadi ini hanya untuk contoh saja, misalnya ini bisa kita gunakan untuk berkomunikasi antara user dengan penyelenggara atau dengan edukator gitu ya. Dalam hal ini mungkin bisa antara guru dengan siswa gitu ya. Ini kemudian kita juga bisa melihat eventnya gitu ya. Apa yang sudah dilakukan oleh kelompok itu gitu ya. Dia mungkin diawali dengan membuka trials, kemudian membuka preview, kemudian membuka menyelesaikan soal, menjawab dengan benar, misalnya ini sudah dijawab dengan benar, kemudian tapi di sini di skip gitu ya, dan seterusnya. Ini riwayatnya bisa terlihat keseluruhan gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, ya. Jadi ini kemudian kita juga bisa kembali dan kita bisa melihat kelompok yang lainnya. Dan ternyata tadi mungkin ada suatu pesan yang akan kita broadcast secara umum gitu ya. Misalnya ini kita akan membroadcast untuk semua peserta, misalnya waktu tinggal 5 menit, silahkan selesaikan dan segera kembali ke kelas misalnya. Kemudian kita broadcast, nanti kalau kita lihat di sini, kalau kita berhenti dan kita bisa melihat dari sisi siswa, gitu ya. Dari sisi siswa nanti di sini akan muncul di sini, gitu ya. Jadi seperti itu, gitu ya. Ini jadi di sini ketika kita sedang proses menyelesaikan, kemudian kita juga bisa mendapatkan pesan. Ini ada pesan baru, kita bisa buka, gitu ya. Oh, tadi saya bertanya tapi mungkin kurang jelas maksudnya apa, mungkin ini bisa kita jawab. Dan ini gurunya juga akan memberikan suatu pesan lagi, waktu kurang 5 menit dan sebagainya. Dan mungkin jika tadi bisa kurang jelas di bagian mana, kita juga bisa menambahkan foto atau gambar atau mungkin suara supaya lebih jelas gitu ya. Jadi seperti itu di bawah ada dan seterusnya. Dan kita bisa melanjutkan untuk menyelesaikan soal yang lainnya. Contohnya di sini gitu ya. Ini hanya untuk contoh saja soal gitu ya. Ini soal Match Map at Home. Jadi user tidak berada di lokasi tapi menyelesaikan soal dari jarak jauh gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, dan setelah selesai nanti di sini juga akan muncul ada tanda ini kalau sudah terselesaikan, dan nanti juga kalau di dalam materi juga nanti akan muncul ada soal yang tiap soal yang dikerjakan dengan benar atau mungkin hampir benar itu juga nanti akan mendapatkan pin yang berwarna yang berbeda. Jawaban sempurna, kurang sempurna, atau mungkin ada soal yang di skip, ada soal yang mungkin belum dikerjakan, dan nanti mempunyai warna yang berbeda-beda. Ya, jadi ini kemudian ini juga kalau akan keluar dari tulis ini, kemudian ini juga kalau kita klik nanti di sini juga akan diarahkan pada trail yang akan dipilih, yang akan dituju gitu ya. Jadi ini bisa kita fokus pada salah satu task gitu ya, atau bisa kita kembalikan untuk bisa terlihat untuk semua task gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ini juga nanti kalau didesain untuk melihat skor, itu nanti juga di sini di atas akan ada informasi siapa yang skornya paling unggul, siapa yang paling rendah, dan kita berada di posisi yang mana gitu ya. Jadi seperti itu, nanti di bagian atas itu nanti akan ada informasi jika ada peserta lebih dari satu, dan juga scoreboardnya diaktifkan. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi ini, dan kita kembali lagi ke eh, portal gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya. Jadi ini tampilan dari portal, dan kita juga bisa melihat eventnya secara keseluruhan, pesertanya apa yang dilakukan semuanya, dan ini juga bisa kita waktunya perlu kita perpanjang, itu juga bisa kita extend, mungkin bisa ditambah 5 menit misalnya gitu ya, ditambah 5 menit dan seterusnya. Ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Baik, gitu ya. Itu kurang lebih digital classroom gitu ya. Jadi di digital classroom nanti juga bisa kita pantau aktivitasnya seperti apa dan sebagainya, dan kita juga bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan partisipan gitu ya. Dan kita juga bisa melihat ini partisipan ini mengerjakan berapa, mana yang benar, mana yang kurang, mana yang skip dan seterusnya. Dan ini online-nya berapa lama, dan ini timnya namanya apa dan anggotanya siapa gitu ya.
Jadi ini digital classroom, dan ini nanti juga masih tersimpan dalam arsip. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya ini ada banyak peserta yang mengikuti, dan ini juga bisa kita lihat ini mengerjakan 4, ini tidak banyak mengerjakan, dan ini ada yang mengerjakan ada yang kuning, itu berarti artinya kurang sempurna jawabannya, masih dalam interval yang misalnya di sini kita bisa melihat gitu ya, jadi bisa melihat, jadi ini ada yang jawabannya kuning gitu ya, jadi jawabannya kurang sempurna gitu ya, jadi sudah benar tapi mungkin kurang sempurna gitu ya, jadi seperti itu. Dan mungkin ada yang hijau, ada yang biru, dan ada yang merah, dan sebagainya. Nah, ini juga bisa kita lihat, misalnya ada yang berinteraksi, dan ada yang bertanya, dan sebagainya, itu juga bisa kita lacak di sini, misalnya gitu ya. Jadi ini tanya, menyampaikan broadcast, kemudian ini juga ada pertanyaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini, dan jangan lupa nanti di sini juga saya sampaikan bahwa itu nanti pekerjaan ditulis di kertas gitu ya, ditulis di kertas dan kemudian di-scan dan dikumpulkan misalnya melalui portal yang sudah disediakan. Jadi ini proses penyelesaiannya itu juga tidak kalah penting, bukan hanya sekedar hasil yang kita peroleh di sistem gitu ya, tapi proses penyelesaian itu juga menjadi suatu hal yang menarik untuk kita lihat. Bagaimana proses berpikir dan proses mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Jadi seperti itu. Ini digital classroom, ini sudah, kemudian ini kita bisa melihat, dan ini adalah event secara keseluruhannya. Kita bisa melihat prosesnya, dan kita juga bisa membuat digital classroom yang baru gitu ya, dan kita juga bisa melihat arsip dari digital classroom yang sebelumnya. Dan ini nanti di bagian depan nanti juga akan diinformasikan bahwa saya ini seperti ini misalnya melakukan kegiatan digital classroom dengan durasi sekian, dengan peserta sekian, itu nanti juga akan diinformasikan di sini gitu ya. Jadi ini juga menjadi sebuah informasi untuk berbagi bersama-sama. Dan ini karena saya akun yang saya gunakan saat ini adalah akun reviewer, ini ada tambahan reviewer dan advance. Jadi di sini hanya muncul di bagian akun dari reviewer gitu ya. Dan ini reviewer nanti ada beberapa soal-soal tas yang perlu direview sebelum dipublish gitu ya. Baik, saya kira seperti itu untuk sesi kali ini terkait dengan digital classroom. Jadi silahkan setelah ini buat digital classroom berdasarkan trials yang telah dibuat di sesi sebelumnya. Sampaikan kodenya dan nanti akan kita praktekkan bersama-sama sehingga nanti juga menjadi sebuah luaran untuk sesi ini. Jadi setiap sesi dari pelatihan ini, kursus ini akan ada luaran-luaran yang harus dikumpulkan. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.